Saya cross check dari kitab Perjanjian Lama, Tanah Torah Nevi'im Ketubim, sampai dengan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, sampai dengan kitab Wahyu. Rambutnya itu mengombak dan hitam, bukan pirang. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan ahwalul syaksiyah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan muamalah. Oh, ini siapa? Mereka taunya siapa? Ya, nah bisa dilihat di sini. Saya tidak pernah menemukan satu orang pun yang tercatat di dalam sejarah atau dalam bahasa Ibraninya itu Shir Hashrim Daudi Sahfiadom Dagul Merbaba. Makanya kata Yesus Hamasia, Ruah Emet inilah yang kemudian akan mengajarkan segala sesuatu dan mengabarkan sesuatu yang akan datang. Bahkan oleh Ahmad Dedat dan Zakir Naik begitu ya. Tapi saya ingin kemudian mengeksplorasi sendiri dan kemudian kita cross check di dalam gramatikal Ibraniun atau Hebrew. Kalau mungkin kita melihat sesembahan atau nabi yang lain gitu kan dimanifestasikan dengan gambar rambutnya pirang gitu. Jadi ketika sudah melihat kebenaran, kalau memang hidayah itu belum masuk, gak bakal menyebabkan seseorang itu kemudian menerima Islam. Mbak cross check di Google Translate, kopas kata Mahmadim kemudian ditaruh di Google Translate dari Ibrani ke Arab, tidak terbantahkan lagi siapa yang disebut dengan Mahmadim ini. Bukti Nabi Muhammad ada di Bible. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 25 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Mu'alaf Center Hagia Sophia kedatangan tamu yang datang jauh-jauh. Di sini telah hadir Mas Evangelis Yonatan Nandar. Saya sapa dulu nih Mas Evangelis. Mas Evangelis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kabarnya gimana Mas? Alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini tadi sibuk ngapain aja? Hari ini sibuk ya jalan-jalan, melaku-melaku di Malang. Soalnya lagi di Malang terus kalian jalan-jalan gitu. Betul. Gitu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas tentang bukti Nabi Muhammad ada di Bible. Betul. Tepatnya di Kidung Agung pasal 5 ayat 10, ayat 11 dan ayat 16. Betul. Nah, kalau boleh tahu dari yang diketahui dari Mas Evangelis ini tentang adanya bukti Nabi Muhammad ada di Bible itu gimana? Ya, terima kasih sebelumnya ya. Sebelum kita mengungkap tentang hal atau terkait hal ini, Al-Quran sudah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, di mana firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah diberikan Torah, orang-orang yang telah diberikan Mizmor Daud atau kitab Jabur, dan orang-orang yang telah diberikan Injil, mereka mengenali Nabi Muhammad SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Al-Quran berdiri sendiri, tidak butuh kemudian pembenaran dari kitab-kitab lain. Namun setelah saya membaca ayat ini, kemudian saya tertarik untuk mengeksplorasi sendiri, meskipun ayat ini mungkin begitu masyhur ya, dan seringkali dibawakan oleh senior-senior kita, bahkan oleh
Ahmad Dedat dan Zakir Naik begitu ya. Tapi saya ingin kemudian mengeksplorasi sendiri dan kemudian kita cross check di dalam gramatikal Ibraniun atau Hebrew begitu. Nah, dari Kidung Agung sendiri memang gimana? Di dalam Kidung Agung atau dalam bahasa Ibraninya itu Shir Hashrim, Ferek Hamis pasal ke 5 ya, Fashuk nomor atau ayat Asher 10. Di situ secara eksplisit disebutkan di dalam bahasa Ibraninya terlebih dahulu Daudi Sahfeadom Dagul Merbaba. Atau kalau di dalam Alkitabul Muqaddas Habibi Abiyadu Ahmaru Mu'alamu Baina Robuah. Kekasihku itu kulitnya putih, kemerah-merahan, ya, mencolok kalau diartikan di situ. Atau kalau diterjemahkan yang lebih mudah dipahami adalah membawa 10.000 orang. Saya cross check dari kitab Perjanjian Lama, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim sampai dengan Perjanjian Baru, Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes sampai dengan kitab Wahyu. Saya tidak pernah menemukan satu orang pun yang tercatat di dalam sejarah membawa 10.000 orang dengan ciri dan kriteria kulitnya putih kemerah-merahan kecuali baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW di dalam peristiwa Fathul Mekah, di mana Rasulullah membawa 10.000 orang. Begitu. Dan itu sudah dijelaskan di Bible ya? Ya, ini ayatnya. Iya kan? Kalau kita lihat di dalam Sirah Nabawi, Nabi Muhammad SAW dijelaskan ketika Ali meriwayatkan dan para sahabat lain meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu lebih indah dari purnama. Kulitnya putih kemerah-merahan. Tinggal klik aja, kita gampang kok cari sekarang itu yang kalau tidak mau membaca kitabnya atau bukunya, tinggal kita download aplikasi Sirah Nabawi atau hadis-hadis sahihah mengenai ciri dan karakteristik Nabi Muhammad SAW. Di antaranya membawa 10.000 pasukan. Peristiwa Fathul Mekah tidak terbantahkan. Bukan hanya itu. Di ayat ke-11-nya, saya bacakan di sini ya. Di ayat ke-11-nya, terjemahannya dulu, bagaikan emas masmuri kepalanya, rambutnya mengombak hitam seperti burung gagak. Di dalam bahasa Ibraninya Roshou Ketempash Kushatau Tal-Talim Syahorot Ka'oreb. Sebetulnya tidak seperti ini bacaannya. Saya senang aja ya dengan dialek seperti ini. Ka'oreb. Ada kol-kolahnya ya. Nah, di sini dikatakan ada sebuah diksi tal-talim syahorot. Artinya adalah mengombak rambutnya itu dan hitam. Dan kalau kita melihat Sirah Nabawi pun demikian, bahwa Rasulullah SAW ini adalah sosok pribadi selain membawa 10.000 orang, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, beliau juga rambutnya itu mengombak dan hitam, bukan pirang. Kalau mungkin kita melihat sesembahan atau nabi yang lain gitu kan dimanifestasikan dengan gambar rambutnya pirang gitu. Ini hitam begitu. Nah, terus dari sisi seorang Kristiani, ketika ini kan kitab mereka ya, kitab Bible ini kitab mereka. Iya, betul. Ketika mereka membaca Kidung Agung ini, bagaimana respon mereka? Apa yang oh ini siapa? Mereka taunya siapa itu? Ya, nah bisa dilihat di sini, sebentar. Kalau di sini mempelai perempuan memuji, ada perikopnya, mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan putri-putri Yerusalem, gitu. Dan satu hal Mbak, perikop ini tidak terdapat di dalam original teks. Ini adalah sebuah interpretasi, sebuah penafsiran. Ya, jadi di dalam original teksnya, baik Ibrani dalam Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim maupun di dalam Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani Koine, tidak ada kemudian perikop. Begitu ya. Ketika saya menyampaikan ini, mengatakan bahwa ini mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki. Nah, ketika mereka
menyanggah hal ini dengan perikop, yaitu tadi perikop itu tidak ada di dalam original teks, ya, tidak ada. Dan sebetulnya kebenaran itu tidak dapat ditutup-tutupi lagi ya, karena di sini bukan hanya clue yang tadi membawa 10.000 orang, ada satu tuh membawa 10.000 orang, kulitnya putih kemerah-merahan 2, rambutnya hitam mengombak 3, 4 ciri Mbak. Dan kalau kita melihat di ayat ke-16-nya mengidentifikasi. Apa bunyi ayatnya? Di ayat ke-16-nya hiqamam takim wa khula Muhammadim, atau di sini Muhammadim zahdodi wa zahri benot Yerusalem. Sebagaimana yang saya tulis di baju ini ya. Di sini ada kata-kata Muhammadim. Nah, kalau Mbak cross check di Google Translate, kopas kata Muhammadim kemudian ditaruh di Google Translate dari Ibrani ke Arab, tidak terbantahkan lagi siapa yang disebut dengan Muhammadim ini. Itu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua tahu kebenaran itu. Kalau mereka mau mengecek, karena begini, apa namanya itu? Jangan sampai gini. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum azabun azim. Jadi ketika sudah melihat kebenaran, kalau memang hidayah itu belum masuk, nggak bakal menyebabkan seseorang itu kemudian menerima Islam. Iya, meskipun tahu, banyak yang tahu. Bahkan sejak dahulu ya tercatat di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun dibawa oleh pamannya berniaga ke Syam, itu para pendeta Buhaira sudah membenarkan. Karena kenapa? Quran surat Al-Baqarah ayat 146 itu sudah menggariskan secara nyata bahwa mereka itu mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Artinya ini pengenalan yang sangat intens, bagaimana orang tua memahami anaknya. Ya kan? Tidak ada yang pengenalan yang sangat intens kecuali pemahaman orang tua terhadap anaknya. Orang tua tahu anak ini sukanya ini, tidak suka ini, suka C, tidak suka B, tahu. Begitupun mereka. Karena bukan hanya di ayat ini sebetulnya. Banyak ayat-ayat lain, banyak ciri-ciri lain, banyak karakter-karakter lain, permisalan-permisalan lain yang menuju kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan panjang pembahasannya, begitu. Tapi memang banyak tentang pembahasan Nabi Muhammad ini sudah muncul, dan bukti akan munculnya Nabi Muhammad ini pun Yesus sendiri juga mengatakan gitu. Betul. Ada di, kalau tidak salah, di Ulangan pasal 18 ayat 15. Ya, itu Ulangan itu Tanakh ya. Ulangan itu Torah. Itu kalau dalam bahasa Ibraninya Debarim. Jadi bukan perkataan Yesus. Kalau Ulangan itu kitab Taurat, berarti wahyu yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Makanya saya tadi katakan bahwa di dalam Quran surat Ibrahim atau Al-Imran, saya lupa, Ibrahim ayat 80, memang para nabi itu sudah dipegang dengan sebuah janji akan datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita lihat Matius, kalau lihat perjanjian baru itu adalah di dalam Gospel Yohanes, di dalam Gospel Matius, ada juga ya tentang Ruah Ha-Emet. Fonetik spellingnya Ahmad, begitu. Seperti di Al-Quran juga sudah dijelaskan ya. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya di dalam Biblos itu ada kata-kata Ruah Ha-Emet. Fonetik spellingnya Ahmed. Artinya kebenaran. Dan satu-satunya manusia yang kemudian mendapatkan legitimasi baik dari kawan bahkan lawan sebagai seorang kebenaran, seorang yang benar, seorang yang dipercayai, siapa? Nabi Muhammad. Gelarnya apa? Al-Amin. Apa artinya? Yang dapat dipercaya. Betul. Itulah yang disebut dengan
kebenaran. Kalau di dalam Yohanes itu disebutkan ruah emet. Dan ruah emet inilah yang kemudian akan menjelaskan segala sesuatu tentang banyak hal. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan ahwalul syaksiyah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah mengajarkan muamalah. Nabi Isa alaihissalam tidak pernah kemudian secara komprehensif mengajarkan tentang hukum, bagaimana bertata negara, bagaimana hukum toharoh, bagaimana pernikahan. Tidak ada. Makanya kata Yesus Hamasia, ruah emet inilah yang kemudian akan mengajarkan segala sesuatu dan mengabarkan sesuatu yang akan datang. Begitu. Itu kalau di dalam perjanjian baru. Kalau sesuai dengan yang kita sampaikan di sini di dalam kitab Kidung Agung, sebenarnya sangat jelas itu karakteristiknya, ciri-cirinya. Makanya di situ ada pembuktian terbalik kalau di dalam hukum itu, Mbak. Gimana itu? Artinya kalau mereka tidak percaya ini Nabi Muhammad, silahkan buktikan ini siapa. Nah, itu pembuktian terbalik. Kalau Anda tidak percaya, saya sampaikan juga di sini dalam kesempatan ini adalah kajian ilmiah. Jadi saudara-saudari sekalian kemudian bisa menanggapi, bisa mengoreksi, bisa kemudian mereaction apa yang saya sampaikan itu salah atau benar. Kalau memang salah, saya menerima begitu. Tetapi tidak mungkin ini salah. Sangat jelas. Siapa coba yang pernah membawa 10.000 pasukan? Cirinya kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya hitam, mengombak. Dan tadi saya amanahkan, coba nanti dikopaskan Mahmadim di Google Translate Ibrani ke Arabik. Lihat sendiri nanti. Bacanya Muhammad. Pasti, coba aja nanti. Takutnya dikira bohong gitu. Di Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 ada kata-kata Mahmadim, di copy paste, taruh di Google Translate Ibrani ke Arabik. Muhammad. Google Translate bukan milik orang Islam, tetapi mereka mengikuti kaidah. Dan satu hal, di dalam bahasa Ibrani itu seperti bahasa Arab, ada isim isaroh. Isim isaroh itu kata tunjuk, ya. Kata tunjuk misalnya haza kitabun, ya. Misalnya hadihi saatun. Ada kata tunjuk untuk laki-laki, haza kitabun. Ada kata tunjuk untuk perempuan atau mu'anas, hadhihi saatun, ini jam. Misalnya haza kitabun, ini kitab. Sama-sama menunjukkan ini barang yang kemudian dekat dengan kita, ya. Di dalam bahasa Ibrani pun ada. Nah, kata tunjuk. Kalau untuk muzakhar, sama dalam bahasa Ibrani pun muzakhar. Untuk muzakhar zeh. Ini itu zeh. Kalau untuk mu'anas atau dalam bahasa Ibraninya negeva itu jot. Sekarang kita lihat di ayat ke-16 ini bunyinya jot atau jeh. Nah, kita lihat, kita baca nih. Hikomam takim wakhla Muhammadim zeh daudi we zeh rai benot Yerusalem. Jeh bukan jot. Kadang begini, oh Nandar itu pujian untuk perempuan, perempuannya cantik. Kalau untuk perempuan bukan menggunakan jeh tapi jot. Kalau orangnya lebih dari satu bukan menggunakan jeh, bukan menggunakan jot tetapi eleh. Itu kaidah atau gramatikal Ibraniun atau bahasa Ibrani. Misalnya ada ini Mbak Natali. Mbak siapa tadi? Mohon maaf. Niru. Mbak Niru. Saya sebutnya eleh. Natali Niru. Itu. Talmidot. Karena ada dua gitu. Nah, itu. Talmidot itu adalah siswa perempuan lebih dari satu. Talamid, kayak Arabnya itu. Arabnya talmid. Kalau dalam bahasa Ibrani sama, talmid. Untuk laki-laki talmid, ya kan? Untuk perempuan talmidot. Ya. Hampir-hampir sama ya ternyata. Kemudian kalau laki-laki banyak talmidim. Kalau tidak salah ya, talmidim ya. Begitu.
sama kaidahnya ada sama. Dan bukan hanya ada di Kidung Agung. Iya. Ciri-ciri akan datangnya Nabi Muhammad itu gitu. Itu di Perjanjian Baru. Kalau di Ada. Perjanjian Lama juga ada. Bishem Adonai Harahaman Harahum Hadahillah Ledonai Rabban Ha'alamin Harahaman Harahum Molech Yom Haddin Otcha Abedim Obecha Mistay'in. Ya. Di Ya perjanjian lama. Ini kan perjanjian lama Kidung Agung. Oh, Jadi Kidung Agung itu perjanjian lama. Dia masuk dalam kategori ketubim. Ketubim itu soresnya katab. Katab itu tulisan. Nah, ada Nevi'im. Nevi'im itu nabi-nabi. Ada kemudian Torah. Torah itu diawali dengan Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, kemudian Sefer Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Debarim. 5 kitab Musa. Kalau terjemahannya kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, dan kitab Ulangan. Ini yang disebut dengan kitab Musa. Nah, kalau perjanjian baru diawali dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, tulisan-tulisan Paulus sampai dengan kitab Wahyu. Itu perjanjian baru. Gitu. Di kalau nggak salah di Injil Barnabas pun juga sudah dijelaskan bahwa akan datangnya Nabi Muhammad ya. Betul, Injil Barnabas ada itu. Tapi kalau Injil Barnabas kan jelas-jelas mereka tidak akui. Nah, kalau kita sampaikan literasi referensi menggunakan Injil Barnabas, pasti mereka tolak karena itu Injil apokrifa. Tetapi kalau kita contoh Matius 21 ayat ke-42, 43 itu sangat jelas itu. Ketika Yesus Hamasiah mengatakan tentang batu penjuru, ya kan? Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan itu itu adalah sesuatu yang ajaib, pekerjaan Tuhan di mata kita. Kenapa ajaib? Tidak ada kalau kita melihat flashback ke belakang, siapa sih nabi yang pernah dibuang itu? Ismail. Dari Ismail turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat ke-43-nya disebutkan, tidak pernahkah kamu membaca di dalam kitab suci? Sebentar, saya bukakan langsung aja ya, takut kemudian salah baca ayatnya. Matius 21 ayat ke-42, 43. Nah, kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Rasulullah SAW pernah kemudian bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih, perumpamaanku dengan nabi-nabi sebelumku adalah seperti seseorang yang membangun rumah yang sangat megah. Kemudian orang-orang mengitari rumah tersebut seraya berkata, bagus sekali ya rumah ini. Andaikan di pojok sana itu ada batu bata penutup, batu bata penjuru. Kata Rasulullah SAW, akulah labinah itu, akulah penutup para nabi, tidak ada nabi setelah aku. Itu hadisnya. Nah, di ayat ke-43, sebab itu aku berkata kepada kamu, ya, kalau di dalam bahasa Ibraninya ya, itu lachem, ya. Jadi kalian, sebab itu aku berkata kepadamu atau kepada kalian bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Ibrani bukan bangsa, tetapi legoi. Artinya? Legoi itu satu pribadi di luar bangsa Israel. Jadi Nabi Isa alaihissalam itu mengatakan kerajaan Allah akan dicabut, risalah pengajaran ini akan dicabut dari bangsa Israel, kemudian akan diambil dan akan diberikan kepada legoi. Goi itu adalah sebutan untuk pribadi di luar bangsa Israel. Satu pribadi. Kalau satu komunitas, satu bangsa disebut goyim. Nah, masalah dalam terjemahan bahasa Ibrani itu tidak menggunakan goyim, tetapi legoi. Artinya
kerajaan atau risalah, karena kerajaan Allah ini bisa diinterpretasikan sebagai risalah, sebagai pengajaran ya, akan diambil daripada bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada satu orang di luar bangsa Yahudi. Siapa itu? Makanya di ayat ke-44-nya ditambahi ayat tambahan. Saya tidak mengatakan demikian, bisa dicek ini di aplikasi ini ya, dicek tafsirannya. Tafsiran, oh saya tidak belum download. Ada tafsirannya, tafsir Yerusalem mengatakan bahwa ini ayat tambahan, bukan ayat asli. Ayat ke-44-nya. Untuk apa? Untuk menutupi kebenaran apa itu legoi, yang dimana di sini terjemahkan sebagai bangsa. Legoi itu satu orang, goy satu pribadi. Silakan tanya kepada para guru kita, apa perbedaan goy dengan goyim? Goy satu pribadi di luar bangsa Israel, goyim suatu bangsa di luar bangsa Israel. Dan satu orang di luar bangsa Israel itu adalah siapa lagi? Muhammad SAW. Iya, tidak, makanya dikasih tambah ayatan pada dikasih tambah ayat tambahan ya di ayat ke-44-nya, bisa dicek baik di dalam LAI maupun di aplikasi Alkitab sendiri bisa dicek, ada kurung kurawal di situ. Barang siapa yang batu kejatuh ini akan hancur lebur dan sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya memang sudah ada bukti ciri-ciri akan datangnya Rasul penutup, Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya di Kidung Agung dan sebagainya pun. Betul. Dari zaman Nabi Adam pun sudah ada bahwasanya akan adanya Nabi penutup, begitu ya? Kalau setahu saya, kalau untuk Nabi Adam, saya rasa saya belum pernah menemukan ya. Tapi kalau di dalam Torah, kemudian di dalam kitab-kitab para nabi itu ada banyak. Contoh juga di dalam Yesaya ya. Yesaya 42 ayat ke-1. Ya, ini saya bacakan. 42 ayat ke-1. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, di dalam bahasa Ibraninya hen abadi etmach. Ternyata di ketemuan Laut Mati di Qumran itu tulisannya bukan etmach tetapi Ahmad. Nah, jadi lihatlah hen abdi Ahmad ya. Bau behiri rasyatah nafsi natati ya. Allau misfat legoyim yoshi. Nah ya, sebentar. Hen abdi etmach bau behiri rasyatah nafsi natati ruhi allau misfat legoyim yoshi. Nah, apa artinya? Lihatlah itu hambaku etmach. Jadi ketika kita mengatakan hambaku, otomatis kan ada teridentifikasi siapakah siapakah hamba itu namanya. Ternyata namanya itu Ahmad. Kalau kita melihat temuan gulungan Laut Mati atau di Qumran ya, itu Ahmad. Lihatlah hambaku Ahmad bau bahri rasyatah ya. Rasyatah nafsi natati ruhi allau misfat legayim yathi. Sangat jelas. Kemudian ia tidak di dalam ayat keduanya ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Kalau ini untuk siapa? Katanya untuk Nabi Isa. Nabi Isa ketika disalib mengatakan dalam bahasa Yunaninya ya, fon megale, bersuara dengan nyaring, menyaringkan suaranya, Eli Eli lama sabaktani. Sedangkan Rasulullah tidak pernah itu, bengok-bengok kalau istilah Jawanya ya. Banyak hal selain daripada ayat ini yang kemudian membuktikan tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita tidak kemudian cocokologi atau mencocokkan ya, bukan. Ini hanyalah eksplorasi saya. Ini adalah sebuah kajian ilmiah ya, berdasarkan literasi, berdasarkan referensi. Apabila teman-teman kemudian tidak berkenan, bisa kemudian mengoreksi atau meluruskan apa yang saya sampaikan. Begitu, Mbak. Baik, alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita bahas tentang bukti adanya Nabi Muhammad di Bible, dan bukan hanya di Kidung Agung, banyak di gospel-gospel yang lain gitu. Kalau
saya tanya untuk closing statement dari adanya bukti Nabi Muhammad ada di Bible. Menurut Mas Evangelis Yonatan Nandar sendiri bagaimana? Kalau di dalam Islam itu sangat jelas ya. La ikroha fiddin. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan di dalam Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mana yang benar sudah jelas kebenarannya. Mana yang salah sudah jelas kekeliruannya di mana. Gitu kan? Konstitusi di negara kita pun kemudian tidak boleh memaksakan orang yang sudah berkeyakinan untuk memasuki agama kita. Jadi kajian kita atau telaah kita terhadap pembuktian surat Al-Baqarah ayat 146 itu semata-mata untuk mengedukasi, bukan untuk memprovokasi keyakinan dan agama manapun. Jadi saya berharap ya mudah-mudahan kalau bagi mereka yang terbuka hatinya, terbuka akal sehatnya, mudah-mudahan dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dipilih, dipulihkan menjadi pribadi baru, saudara, manusia baru di dalam iman dan Islam. Itu pengharapan saya, tentunya bukan sebagai paksaan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk ilmu yang disampaikan tentang bukti adanya Nabi Muhammad di Bible gitu. Semoga ilmu yang disampaikan Mas Evangelis ini bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi penonton Ayah Sofia yang menunggu sekali kedatangan Mas Evangelis mungkin gitu. Jadi kami harap Mas Evangelis kedepannya mungkin bisa berkunjung kembali di Mu'alaf Center Ayah Sofia. Kemudian kita bisa berbincang-bincang kembali. Terima kasih banyak ilmu yang telah disampaikan. Siap. Akhirul kalam, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kami MCN Ayah Sofia Sulawesi Utara sekarang berada di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tondano Barat, Kampung Wawalintoan. Masya Allah, di Majelis Mu'alaf Mu'alafa Binaan Ayah Sofia. Pada hari ini kami membawa bantuan untuk menyalurkan kepada para mu'alaf mu'alafa yang berada di Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kecamatan Tondano Barat. Insya Allah bermanfaat dan terima kasih banyak. Semoga hajat terbaik daripada para donatur dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.